Lagi-lagi penipuan berkedok trading ilegal memakan korban, belum tuntas kasus Binomo dan Quotex, kini muncul Fahrenheit dan juga tadi disampaikan ada viral blast. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main, diduga mencapai 5 triliun rupiah. Tadi kami mengonfirmasi polisi masih belum mencapai, sejauh ini belum mencapai jumlah itu masih dugaan. Mengapa kasus seperti ini terus terjadi seolah-olah platform berganti nama? Lalu terus mengincar korban. Kita bahas bersama narasumber Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, dan juga ada Christopher Rian, korban penipuan. Keduanya sudah bergabung sore hari ini. Pak Alfred, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Putri. Ya, dan juga Chris, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih. Ya, saya ke Chris dulu. Chris, dari mana Anda mengenal Fahrenheit? Dari teman ya? Oke. Jadi Anda juga bergabung karena diajak bergabung ya? Iya. Oke. Dan kapan kemudian Anda menyadari bahwa ini penipuan dan uang Anda tidak akan kembali lagi? Tanggal 28 Januari di saat akses WD, depo, dan trading dibukukan itu juga sudah menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa. Oke. Berapa total kerugian sejauh ini? Jadi kemarin pas saya melakukan laporan ke Barreskrim, ternyata di Barreskrim kan sudah ada yang melapor. Lalu kami melapor di Polda Metro Jaya. Waktu itu laporannya 97 orang, tapi semakin kesini makin banyak yang bergabung dengan kami. Di saat ini sudah ada 120 orang pelapor dan korban, dan sekarang sudah di 100 miliar total kerugiannya. Chris, ini kan skema Ponzi, artinya Anda juga sempat mengajak orang lain untuk bergabung di sini? Saya enggak, saya sebatas investor saja. Sebatas investor saja. Sejauh ini kita tidak harus mengajak orang, tapi hanya dengan mengirimkan dana kita dijanjikan bisa mendapatkan profit 20 hingga 30% per bulan. Oke, itu approach yang diberikan kepada Anda. Apakah ada approach yang berbeda dilakukan oleh kepada member-member lain atau sama semua approach-nya seperti yang Anda alami? Ya, kira-kira kurang lebih sama dengan memberikan tabel profit ya secara konsisten dari bulan ke bulan. Ya. Dan awalnya sempat kembali investasi yang Anda berikan, kemudian Anda terus menambah dan akhirnya di satu titik itu tidak kembali lagi. Betul seperti itu? Ya, tanggal 7 Maret kita di margin call kan secara massal. Apa itu margin call? Margin call itu adalah sebuah tindakan trading di mana total floating loss kita tidak cukup dengan equity kita, jadi uangnya. Oke, dihilangkan, dalam tanda kutip dihilangkan uangnya, ya gitu ya Chris ya? Iya, dengan sengaja di-losskan, disengaja dikalahkan. Dengan sengaja dikalahkan. Pak Alfred, apakah betul itu adalah sebuah exit plan sebenarnya dari trading ilegal seperti ini? Ya, kalau bicara masalah trading ilegal, ya ini memang salah satu cara mereka ya, bagaimana mereka menguras dana dari nasabah mereka. Jadi ini memang salah satu cara mereka, karena ya pertama tadi bahwa sistem trading yang mereka gunakan kan ini betul-betul bisa mereka intervensi. Yang kedua, dalam kedok robot trading ada istilahnya ini bicara masalah otomasi, jadi mereka juga bisa berlindung dari situ. Padahal tadi kita sama-sama dengar dari yang disampaikan dengan Pak Chris, ini kan benar-benar jelas sebuah penipuan, karena tadi bahwa even pun sebuah robot trading harusnya tetap bahwa kendalinya juga harus dipegang oleh nasabah tersebut. Ini kan artinya bahwa mereka melakukan transaksi sendiri dengan menggunakan uang nasabah, data bahwa kontak pastinya kan ini over the counter. Jadi istilahnya nasabah melawan mereka. Nah, sementara untuk sistemnya itu intervensi dari mereka. Jadi ini yang bisa dikatakan tadi ya, untuk menjawabkan tadi ini exit plan mereka. Chris, berapa imbal balik yang kemudian diiming-imingi atau mungkin sudah Anda terima sejauh ini dari robot trading ini? Karena bagaimanapun kita tahu mereka yang bisa bergabung di sini adalah tentunya mereka yang juga siap dengan risiko besar tentu saja. Jadi harus digarisbawahi bahwa trading itu memiliki risiko yang sangat besar. Artinya adalah kalau mau trading itu harus siap untung dan siap rugi. Kalau itu saya setuju. Tapi yang menjadi ini
faktornya adalah penipuan adalah karena 3 faktor. Oke. Pertama, kita dibekukan akses WD-nya. Jadi kita tidak bisa me-WD dana kami sendiri, nomor 1. Nomor 2, kami yang namanya trading itu pasti menggunakan manajemen resiko. Artinya adalah expert advisor atau robot yang tugasnya sebenarnya membantu kami untuk menganalisa market supaya kita bisa profit. Ya apabila melakukan kesalahan ya kita diberikan akses untuk intervensi sehingga kita bisa melakukan stop trading. Tapi yang terjadi di sini nggak bisa. Jadi kita tidak bisa mengontrol akun kita sendiri. Nggak bisa cut loss, oke. Iya, nggak bisa cut loss. Nomor 3, saat setelah semuanya habis, manajemen tidak memberikan klarifikasi dan juga website resmi mereka langsung error. Jadi karena 3 faktor inilah kami sebut ini sebagai penipuan. Kami semua tahu bahwa trading itu mengandung risiko yang besar, yaitu harus siap rugi, tapi tidak seperti ini. Oh ya, tapi tentu nasabah tetap harus diberikan akses itu dan artinya ketika sama sekali tidak punya akses dan uangnya hilang, tentu itu sudah disimpulkan menjadi sebuah penipuan. Pak Alfred, tapi kita tahu sekarang kasus ini terus ada ya, kasus ini terus ada. Kalau tadi disampaikan oleh polisi, hal-hal seperti ini diloskan itu adalah salah satu exit strategi mereka. Kemudian mereka berganti rupa, berganti nama, dan kembali mendapatkan nasabah. Ya, ini kondisi yang memang bisa dibilang bukan kejadian tahun ini ya. Di tahun-tahun yang lalu juga kita lihat model-model seperti ini juga pernah terjadi. Dan ketika ini berlangsung sampai saat ini, berarti ini menjadi sesuatu yang bagi dari sisi pelaku bahwa memang profil masyarakat kita yang bisa dibilang dari sisi literasi tidak terlalu cukup baik menjadi sebuah tempat yang subur untuk mencari keuntungan. Yang kedua bahwa perkembangan teknologi dan akses masyarakat untuk tadi mendapatkan informasi-informasi juga sekarang makin bebas sehingga mereka punya ruang yang cukup besar untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi ini juga menjadi sebuah kondisi yang bagus bagi mereka dan kemungkinan juga ini masih akan terus lanjut. Yang ketiga dari sisi tadi regulasi, kadang-kadang kita bingung untuk bicara masalah hal-hal seperti ini ada di mana. Itu yang kadang juga mungkin harus dikejar juga oleh pemerintah untuk bisa menghandle sehingga nanti masyarakat juga bisa tahu mana yang trading, mana yang investasi, dan mana yang selain di luar itu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Pak Alfred, Anda sudah membahas soal regulasi. Sejauh ini apakah memang ada celah juga dari sisi regulasi kita sehingga ini terus bermunculan? Ya, kalau bicara masalah, saya lihat ada 2 hal bicara regulasi. Yang kedua bicara masalah pengawasan. Tadi bahwa sulit untuk regulator atau pemerintah untuk melakukan pengawasan seperti dalam konteks tadi bagaimana mereka menjaring ini melalui media sosial atau misalnya WhatsApp dan sebagainya. Tentu ini jadi PR tersendiri ya kalau bicara pengawasan. Nah dari sisi regulasi memang tadi selalu memang ada keterlambatan terhadap tadi perubahan-perubahan skema atau perubahan-perubahan produk yang lebih cepat lagi karena faktor tadi adanya teknologi ini juga menjadi PR tersendiri juga sebenarnya. Jadi memang sebenarnya jadi PR yang besar sebenarnya bagi pemerintah bagaimana tadi bahwa hal-hal seperti ini yang memang tentu merugikan masyarakat menjadi semakin diminimalisasi ya. Tadi Pak Lis sudah bilang bahwa dia tahu ini memang resikonya tinggi. Jadi tapi bukan bicara masalah kalau istilahnya dia kalah trading atau rugi trading karena memang keputusan dia sendiri, saya yakin bagus nggak akan masalah. Tapi yang menjadi masalah tadi bahwa ini betul-betul masuk kepada penipuan bagaimana mereka menggunakan modus tadi robot trading atau memakai tadi sebuah mekanisme trading yang memang sekarang juga lagi cukup populer. Sebenarnya yang salahnya bukan konsep robot tradingnya, tapi oknum yang memang tadi. Chris, dari beberapa korban mungkin Anda tahu itu range kerugiannya dari berapa sampai berapa, Chris? Jadi di grup kami, awalnya kami ber-97 orang, itu kerugiannya sudah di atas 30 miliar. Tapi sekarang sudah 100 orang yang bergabung di grup kami sehingga kerugian di dalam grup kami sudah mencapai 100 miliar sekarang. Dalam statement di media, Anda mengatakan ada prediksi kerugian hingga 5 triliun rupiah. Itu perhitungannya bagaimana? Itu diduga. Oh, diduga, oke. Seluruh member ya. Oh, diduga seluruh member. Ada berapa total member yang bergabung di Fahrenheit? Untuk pastinya saya kurang tahu. Diduga kira-kira di atas 20.000 member.
Oke, di atas 20.000 member. Penyelesaian sekarang seperti apa yang Anda harapkan sekarang, Chris? Karena kalau misalnya ranah pidana, kemudian belum tentu uang bisa tergantikan di situ. Oleh sebab itu kami menunjuk kuasa hukum kami, Pak Sukma Bambang Susilo dan juga Pak Pus sebagai lawyer kami. Harapannya ya kami bisa mendapatkan ya berapalah dari dana hak kami. Settlement kami ya, juga minimal ya. Kasus ini di Perdata. Ya, di Perdata. Oke, di Perdata juga dilanjutkan. Kami mendapatkan informasi juga sejauh ini CEO, direktur utamanya juga sudah ditangkap. Anda juga sudah mendapatkan informasi soal itu, Chris? Sudah. Terima kasih. Saya sampaikan kepada kinerja Polisi Indonesia yang begitu cepat merespon laporan dari korban. Kami apresiasi Polri. Terima kasih. Oke. Selanjutnya terakhir saya ke Pak Alfred. Pak Alfred, tidak mudah tentu saja menghilangkan platform seperti ini, akan bermunculan yang lain dengan nama berbeda. Lalu bagaimana investor, risk taker itu bisa mengidentifikasi? Karena bagaimanapun kan sekali lagi tidak ada judgement di sini, tidak boleh disalahkan mereka yang ingin mengambil resiko besar dengan keuntungan yang tinggi, it's fine. Tapi bagaimana mengidentifikasinya? Ya, yang pertama tadi kalau bicara case kayak Pak Kris kan bisa dibilang literasi Pak Kris sudah oke ya, dia tahu memang risiko untuk trader sendiri. Berarti tinggal bicara masalah legalnya. Artinya memang tadi bahwa memang kalau ketika sebuah platform atau sebuah broker itu dilegalisasi memang nggak menjadi jaminan juga. Tapi paling tidak di situ ada pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas operasional dari broker tersebut. Nah, yang kedua tadi ini yang paling penting sebenarnya bagi masyarakat kita yaitu bicara masalah keseimbangan informasi. Jadi memang yang harus hati-hati di sini. Artinya ketika kita mendapat penawaran yang istilahnya informasinya tidak seimbang ya, artinya dia hanya bercerita tentang return, fixed return, pendapat tetap tidak bicara dari sisi resikonya, itu sebuah kebohongan. Jadi kalau sudah memulai dengan informasi yang tidak seimbang, hanya berbicara return tanpa berbicara resiko, atau masuk dibicara masalah investasi atau trading, ini sebuah kebohongan dan hal-hal seperti ini nyatanya sudah tidak bagus. Mungkin itu yang menjadi catatan paling penting sebenarnya untuk kalau melihat kondisi atau berkaca kepada kasus seperti ini. Betul, bukan tidak mungkin ini akan terus bermunculan dan saat ini juga polisi sedang mengembangkan beberapa kasus lain dengan nama berbeda, dengan pola modus yang sama. Chris, terima kasih banyak sudah berbagi, bercerita sore hari ini di CNN Indonesia. Semoga penyelesaiannya segera dapat ditentukan dalam waktu dekat. Begitu juga terima kasih Pak Alfred sudah bergabung sore hari ini. Sama-sama, betul.